Apa yang terjadi dengan Elementor? Mereka baru merilis layanan baru, Elementor One, dan kita bahas sebentar lagi. Banyak yang tidak senang, tiap update pelanggan kabur. Saya berhenti saat harga naik jadi $400. Udah bayar, tapi masih aja ada iklan. Iklan makin banyak. Tombol upgrade muncul, padahal udah punya lisensi Pro, bukti keserakahan tim Elementor. Hentikan iklan di dashboard sekarang juga. Kami benci itu. Sepertinya sentimen di sini cukup negatif terhadap rilis ini, tapi apa itu Elementor One? Jadi, Elementor baru aja meluncurkan paket Elementor One baru mereka. Ini menyederhanain pembuatan situs web dengan mengintegrasiin berbagai alat di Elementor untuk mempercepat desain. Mereka terus mengubah paket harga dan melakukan A/B testing untuk melihat mana yang efektif. Elementor kini mencoba menggabungkan semua produk ke dalam satu paket. Tapi, meski udah pakai Elementor Pro, kenapa masih muncul tombol upgrade? Upgrade apa lagi? Kami udah punya versi Pro. Elementor baru merilis paket agensi dengan akses situs tak terbatas, seharga $45 per bulan atau $540 per tahun. Nah, itu langkah yang sangat agresif. Paket harga sebelumnya adalah sekitar 1.000 situs web seharga $400. Masalah Elementor saat ini adalah mencoba melayani pemula sekaligus profesional. Namun, lewat desain ulang dan harga baru, mereka tampak lebih fokus pada agensi. Mereka menaikkan harga, tapi apa yang berubah? Anda kini dapat akses semua plugin dan Elementor Pro untuk situs tak terbatas dengan tambahan $140 per tahun. Anda mendapatkan plugin optimasi gambar mereka, alat angin ini yang cukup membantu Anda. Anda dapat plugin email dan aksesibilitas. Mereka juga pamer alat pembuat elemen Elementor baru. Terdengar keren, tapi sebenarnya biasa aja. Nanti kita bahas. Ini tinggal terdengar buruk kan? Influencer YouTube terlihat senang dengan itu. Jadi mengapa semua orang begitu marah? Anda mendapatkan semua plugin baru yang keren ini kan? Elementor telah berjuang mempromosikan alat-alat ini selama setahun terakhir. Elementor mencoba memonetisasi page builder mereka. Mereka terus menampilkan notifikasi upgrade di back-end yang bikin kesal. Paket ini adalah cara menjual layanan tersebut bersama Elementor. Masalahnya, orang tidak butuh layanan ini dan fungsinya pun buruk. Mari lihat antarmuka baru Elementor dan alasan mengapa semua orang marah. Mari mulai dengan versi gratisnya. Ini mempengaruhi semua paket, termasuk Elementor Pro. Saat membuka Elementor, Anda akan melihat editor beranda dan tombol upgrade yang besar di sana. Ini mencoba membuat Anda upgrade ke Pro. Oke, menurut saya agak berlebihan, tapi lumayan juga. Lah, salah satu masalah utama di sini saat saya pertama kali menggunakan versi gratisnya adalah banyaknya tombol upgrade. Biasanya, kebanyakan plugin hanya memberikan satu opsi untuk upgrade. Tapi di sini kita punya upgrade nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Dan selain itu, mereka sebenarnya punya pemberitahuan yang tidak bisa dihilangkan, yang menurut saya melanggar pedoman WordPress.org yang meminta Anda untuk memberikan ulasan. Dan menurut saya, ini seharusnya bisa dihilangkan. Saya kurang yakin, tapi sepertinya itu pedoman WordPress.org. Di halaman ini, Anda akan diminta menggunakan layanan mereka. Tujuannya mungkin untuk memudahkan pengguna, tapi masalahnya banyak plugin di sini bergantung pada kredit. Begitu pakai layanan ini, Anda masuk sistem kredit yang mewajibkan penggunaan terus-menerus. Menurut saya, itu tidak perlu. Misalnya, jika Anda ingin mengubah logo situs, di sini saya klik buka, tapi cuma mengarah ke beranda. Saya nggak begitu yakin apa gunanya itu. Ini ada lagi tombol upgrade. Upgrade sekarang, upgrade sekarang. Dan jika kita gulir ke bawah lagi, upgrade sekarang. Jadi, menurut saya, yang membuat pengguna sedikit kesal adalah banyaknya spam yang Anda dapatkan saat menggunakan pembuat halaman ini. Selanjutnya, lihat editor mereka. Editor ini berisi semua elemen atau opsi. Sekilas, ini opsi di sisi kiri. Dan ini hanya beberapa, Anda tahu, hanya beberapa, saya rasa, pemberitahuan untuk membantu Anda memulai. Sekali lagi, kita punya banyak iklan. Kita punya iklan di sini. Kita punya iklan di sini, dan kita juga punya iklan ketiga di sini. Jadi kita punya 3 iklan di satu halaman, tapi kita bisa ke sini dan membuatnya jadi 4. Jadi sekarang kita punya 4 tombol upgrade di layar. Sekali lagi, menurut saya ini agak berlebihan, terutama jika Anda baru ingin coba-coba. Dan Anda tahu sekabar menjelajahi buildernya.
Dan sekali lagi, mereka punya pemberitahuan di sini yang nggak bisa Anda tutup. Tapi bicara soal editor di sisi kiri ini, mereka benar-benar mengambil opsi-opsinya dan memindahkannya ke sini. Secara pribadi, saya nggak suka skema warnanya. Menurut saya, warna hitam putihnya terlalu menyakitin mata. Saya berharap ada mode gelap di sini. Mereka hanya memindahkan opsi ke editor mereka sendiri. Ini mirip dengan Elementor, tapi dulu opsinya ada di sisi kiri. Saya kurang suka semua opsi menumpuk di sini. Antarmuka ini berantakan, meski belum tentu salah Elementor. Banyaknya opsi ini bisa membingungkan pemula dan tampilannya kurang nyaman di mata. Namun, Anda bisa menciutkannya dan cukup gunakan icon-icon ini untuk membantu. Menurut saya, mungkin seharusnya mereka melakukan ini sejak awal daripada menampilkan semua teks ini di sini. Saya juga nggak suka teks hitam putihnya. Menurut saya terlalu banyak teks di sini. Ini agak membuat mata saya sedikit lelah. Tapi pada dasarnya, disinilah tempat Anda untuk mengakses elemen atau opsi baru. Opsi Elementor tidak berubah. Mereka cuma menyusun ulang antarmukanya. Lihat, iklan baru, makin banyak iklan, baiklah, keren. Banyak peningkatan. Tapi inilah yang Anda dapatkan di versi gratis Elementor sekarang. Menurut saya, ini tidak buruk. Menurut saya, Elementor harus mengurangi jumlah tombol peningkatannya. Tapi sebenarnya cukup klik di luar area itu dan semua opsi akan hilang. Jadi tidak terlalu buruk kan? Saya rasa agak agresif, tapi ini yang muncul di versi gratis. Mari cek versi Pro-nya. Baiklah, keren. Saya baru menginstal Elementor Pro di web baru saya. Tapi apa ini? Tingkatan apa? Saya udah membeli Elementor Pro, saya nggak tahu yakin kenapa. Elementor merasa itu ide yang bagus untuk menaruh tombol peningkatan di sini, padahal pengguna udah mengaktifkan lisensi mereka. Nah, mereka sebenarnya ingin Anda beralih ke paket One. Anda udah punya Elementor Pro. Saya lihat di Reddit, ini membingungkan banyak agensi dan klien. Banyak pelanggan akan bertanya, tunggu, saya kan udah upgrade. Apa Anda pakai versi Pro? Apakah Anda membohongi saya? Bisa terjadi banyak kesalahpahaman antara agensi dan pelanggan mereka. Menurut saya, tombol ini harus dihapus jika Anda sudah memakai Elementor Pro. Selain itu, tidak ada perubahan lain. Klik Team Builder untuk mengaktifkan fitur kustomisasi setiap bagian situs web Anda. Tidak ada lagi yang berubah di versi Pro. Kekurangan utamanya, jika upgrade ke versi Pro, tombol upgrade besar akan muncul. Banyak pengguna mengeluh, mereka ingin Elementor lebih fokus pada pengembangan produk. Saya beri contoh apa yang mereka bicarakan. Saya akan buat header dasar situs web pakai Team Builder. Anda bisa lihat antarmuka merah muda ini menghalangi menu. Kenapa mereka tidak menaruh pembuat header di bawah saja, supaya kita punya kendali penuh? Kenapa harus di atas sini dan menabrak opsi lain? Sebenarnya kalau saya klik tanda tambah, tunggu sebentar, coba saya kembali ke sini. Nah, saya tutup ini. Tunggu, saya tidak bisa menutup. Ya, lihat, saya tidak bisa menutupnya karena tombol ini menghalangi kan. Jadi, inilah persisnya yang saya maksud. Mereka harusnya fokus ke hal ini daripada produk tambahan mereka. Seperti, bantuan pengiriman email. Rasanya saya nggak bisa buat header custom, padahal saya udah bayar versi Pro. Apa-apaan ini? Mari kita lihat apa yang terjadi. Saya akan masukkan baris 2 kolom. Lihat ini benar-benar bentrok dengan menunya. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan membuka navigator dan mengatur agar header berada di atas kontainer kan? Oke, itu udah beres. Baiklah, ini coba saya tutup semua ini ya. Misal saya ingin kontainer di atas header, mungkin dengan menambah baris kedua. Saya pindahkan kontainernya sekarang, dan Anda lihat, hampir tidak ada perubahan sama sekali. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu difokuskan oleh Elementor. Bagi orang-orang yang mengeluh di kolom komentar, saya sangat setuju bahwa mereka perlu fokus pada boulder ini, karena kondisinya rusak. Saya tidak bisa membuat header custom, dan saya tahu mereka akan bilang, kamu salah. Disuruh ini itu aja, pemula udah kesulitan. Berarti produknya belum mateng kan? Ini produk belum selesai, tombol tambahnya tidak bisa diklik. Lihat, saya udah klik di sini, tapi tidak terjadi apa-apa kan? Ini contoh kenapa pengguna frustrasi dengan Elementor. Mereka tidak memperbaiki buildernya. Sebelum lanjut, mari bahas paket harganya. Apa saja yang berubah? Saat gulir ke bawah, Anda akan melihat paket untuk penggunaan pribadi dan situs klien. Mereka tetap menyediakan paket dasar. Jadi ada paket Essential, Advanced Solo, Advanced, dan mereka sebenarnya memindahkan paket lainnya ke sini, ke paket Expert.
Jadi ini untuk 25 situs web dan harganya sekitar $200. Kalau kalian lihat pilihan harga sebelumnya, mereka punya hal yang kurang lebih sama kan? Jadi di sini mereka punya paket esensial yang harganya $5, advance solo $7 untuk satu situs web, dan kemudian paket advance seharga $99 untuk 3 situs web. Jadi itu semua masih ada di sini kan? Di bawah bagian membangun untuk diri sendiri, paket advance masih sama persis. Mereka menawarkan opsi untuk 25 situs web dan 1000 situs web. Jadi yang mereka lakukan adalah, mereka punya paket expert yang memberi Anda akses ke 25 situs web dengan harga sekitar $200. Jadi itu praktis sama aja. Di sini untuk bagian membangun untuk klien. Ini sama aja, 25 situs web dengan harga sekitar $200. Nah, yang mereka lakukan di sini adalah mereka memutuskan untuk mengambil paket 1000 situs web dan menggabungkannya dengan paket unlimited. Jadi, pada dasarnya paket ini harganya $200 kan? Tapi jika butuh 1000 situs, harganya naik jadi $400. Mereka menjadikannya paket tambahan. Untuk situs tak terbatas atau 1000 situs, biayanya $45 per bulan. Harganya naik dari $400 menjadi $540 per tahun, tapi Anda dapat akses ke semua plugin mereka. Jadi itulah perbedaan utamanya. Saya tidak suka paket ini karena saya tidak ingin dipaksa masuk ke ekosistem kredit mereka. Mereka sengaja membuat pengguna bergantung pada kredit demi keuntungan. Dan menurut saya, ini bukan arah yang tepat bagi para pengembang. Kalau mereka bikin alat ini untuk pengembang, harusnya mereka tahu pengembang tidak pakai alat AI atau pembuat berbasis AI. Hal-hal seperti itu kan cuma buat pemula, bukan? Jadi mereka melangkah maju, tapi mereka juga melangkah mundur. Mereka melangkah maju dengan pengembang, tapi memperkenalkan paket pemula. Sangat membingungkan. Masalahnya muncul di sini kan? Saat produk tambahan mengganggu fokus utama, itu masalah. Elementor One dirancang agar Anda bergantung pada kredit. Tujuan mereka jelas, membuat Anda keluar uang lebih banyak. Setiap optimasi gambar atau penggunaan alat AI kini memakan kredit. Setiap paket dilengkapi dengan jumlah kredit tertentu. Setelah habis, Anda akan terus diminta membeli kredit lagi dan terus mengeluarkan uang. Sayangnya, kredit ini tidak bisa diakumulasikan dan akan hangus jika tidak dipakai. Strategi ini mungkin efektif 5 tahun lalu, tapi sekarang udah banyak alat gratis yang bisa melakukan hal serupa. Saya bisa menginstal plugin Serifonet Accelerator dan ini akan langsung mengoptimalkan seluruh situs web saya, termasuk semua gambar dan kompresi gzip. Kenapa harus bayar kredit bulanan kalau ada plugin gratis? Kalau mau bikin konten AI, pakai aja ChatGPT. Kenapa harus bayar Elementor untuk itu? Itu sudah masuk akal. Saya bisa buat gambar gratis pakai Nano Banana dan Gemini. Kenapa harus bayar kredit Elementor tiap bulan kalau bisa gratis? Itu tuh nggak masuk akal. Oh, plugin NG? Waduh, mari kita adil ya. Saya akan pakai plugin NG. Plugin ini udah terpasang di situs web saya, dan saya akan memberinya beberapa tugas, oke? Buatin saya 3 halaman untuk situs web saya. Buatkan halaman beranda, tentang kami, dan halaman kontak. Baiklah, mari kita tekan Enter. Mari kita lihat apa yang terjadi. Saya udah tekan Enter. Oh, oke, itu dia. Oke, jadi mari kita lihat di sini. Baiklah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Saya akan kembali. Baiklah, jadi saya mau ambil kopi Thailand. Sebenarnya ini teh Thailand, jadi saya akan lanjut menunggu halaman-halaman ini ya. Saya rasa selesai dibuat. Wow, Angie, ada apa hari ini? Lagi tidur? Mantuk? Kamu mengantuk ya? Ada apa? Saya nggak akan mengedit video ini. Kalian akan merasakan kesulitannya langsung bersama saya. Baiklah, kita akan menanggung kesulitannya bersama-sama, oke? Jadi, Angie gimana? Apa yang terjadi, Bisi? Baiklah. Oh, lihat. Akhirnya dia mau melakukan sesuatu. Baiklah, itu keren.
Oke, akhirnya saya berhasil. Baiklah, saya sudah membuat halaman beranda, tentang, dan kontak untuk situs web Anda. Tampilin halaman-halaman saya. Oh, enggak. Oh, seharusnya saya langsung keluar aja tadi. Tahu tidak, saya akan mengulanginya lagi. Dan ya, jadi ini jelas tidak praktis. Ini jelas merupakan langkah mundur. Sekarang jadi lama sekali. Tunggu, kamu harus apa ini? Sedang mengambil semua halaman Anda. Sepertinya mereka menampilkan semua halaman situs web saya. Maksud saya, halaman yang mereka buat. Sepertinya mereka berhasil melakukannya. Itu tadi butuh waktu lama. Mari kita lihat di sini. Baiklah, jadi saya akan pergi ke bagian halaman saya di sini. Mari kita lihat apakah mereka sudah membuatnya untuk kita. Baiklah, jadi kita udah punya halaman tentang kami. Oke. Baiklah. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, NG, dia agak lambat kan? Nah, menurut saya, banyak pengguna yang sedang membangun situs web mungkin akan langsung membuat halamannya sendiri dari awal. Itu jauh lebih cepat, lebih kilat, dan NG ini, dia tuh lamban. Dia butuh waktu lama. Nah, dari semua plugin dengan Elementor, sejujurnya, menurut saya, satu-satunya yang lumayan adalah optimasi gambar. Jadi, di sini kita sebenarnya bisa mengoptimalkan semua gambar kita secara massal. Dan mari kita lihat apa yang terjadi ya. Jadi, saya akan langsung klik mulai. Jadi, sekarang dia akan mengoptimalkan gambar-gambar saya secara massal. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Baiklah. Ya, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Orang-orang benar-benar membayar untuk ini. Gila sekali ya. 1%. Oh, oke, bagus. Syukurlah. Baiklah. Oke, ini bakal butuh waktu yang cukup lama. Kita masih di 0%. Lagi, kamu bisa melakukan semua ini dengan plugin yang bisa menyelesaikannya secara instan dalam waktu kurang dari 10 detik. Semuanya masih tertunda di sini. Saya tidak ingin video ini jadi terlalu panjang. Saya hanya mendemonstrasikan fakta bahwa ini merepotkan bagi kebanyakan pengguna. Pengguna takkan mau menunggu 1 jam untuk gambar itu dioptimalin. Padahal bisa dilakuin sendiri atau pakai plugin lain yang lebih baik. Jadi saya lewati dulu bagian ini. Saya akan kembali lagi nanti. Mudah-mudahan udah selesai. Dan mari kita bicara tentang satu hal yang dilakukan Elementor yang menurut saya sangat mencurigakan. Oke. Dan ini adalah video demonstrasi yang mereka miliki. Ini disebut widget custom dengan AI. Nah, sekilas di sini, ini hanya bisa diartikan satu cara, oke? Ini bisa diartikan sebagai Anda bisa membuat widget custom dengan AI. Maksud saya, itu secara harfiah adalah widget custom dengan AI. Jadi, saya ingin memperjelas di sini. Mari kita putar videonya. Baiklah. Oke. Buat gambar sesuai dengan widget. Buat agar interaktif. Jadi, buat widget akordeon. Oke. Jadi mereka pada dasarnya menyuruh NG untuk membuat widget baru untuk Elementor kan? Maksud saya, tidak ada cara lain kita bisa mengartikan ini. Fakta bahwa mereka mengatakan buat agar interaktif, mereka sedang mendeskripsikan jenis elemen yang ingin mereka buat. Jadi, mari kita lanjutkan dan tekan putar di sini. NG sedang berpikir, selesai. Dan kemudian, ini dia. Mereka mengambil widget dan mereka menarik serta melepasnya. Dan lihat ini, widget baru yang indah kan? Jadi orang awam yang menonton video ini akan berpikir, ya ampun, saya bisa membuat widget baru dengan Elementor. Jadi sekilas, ini terlihat sangat keren. Jika kita benar-benar menonton videonya, itu menunjukkan seperti widget yang benar-benar baru. Luar biasa, keren. Tapi itu tidak benar. Sekarang, saya sebenarnya membeli paket Elementor 1. Maaf, saya akan kembali. Ini masih dalam proses. Maaf, salah saya. Jadi saya harus pindah ke domain yang berbeda di sini. Jadi, oke.
Mari kita aktifkan. Saya sudah install Elementor di situs ini. Mari kita lihat apakah bisa menirunya. Klik edit dengan Elementor. Sepertinya gambar-gambarnya, sepertinya mereka tertidur. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Masih di 0%. Kita akan kembali ke sana nanti. Kembali ke pembuat halaman. Ayo kita lakukan. Kita pakai teks yang sama dengan di video mereka. Saya akan masukkan di sini. Jadi mari kita lakukan langkah demi langkah. Buat widget akordeon gambar, oke. Buat widget akordeon gambar. Oh, saya salah mengejanya. Maaf, salah saya. Baiklah. Lalu mereka juga membuatnya jadi interaktif kan? Oke, buat jadi interaktif. Baiklah. Mari kita coba ini. Baiklah. Buat agar interaktif. Dan ini dia. Baiklah. Tahu nggak? Kita harus menunggu. Harus menunggu, teman-teman. Tahu nggak? Ini adalah rencana itu. Gimana kabar kalian di sini? Oh, saya masih di 0%. Baiklah, ngomong-ngomong biarkan aja itu. Saya nggak tahu, hanya saja dia jalan sendiri, keputusan sendiri. AI mulai ambil alih. Mereka kayak, saya nggak mau kerja hari ini, tahu nggak? Jadi, oke, mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Baiklah. Saya tak ingin video ini terlalu panjang. Silahkan percepat videonya jika mau. Tapi saya harus menunggu ini selesai memuat untuk demonstrasi. Nah, ini dia. Buat akordeon, gambar interaktif di Elementor dengan menyisipkan gambar di dalam widget akordeon. Saya sarankan menggunakan plugin seperti Happy Add-ons. Apa? Mereka mau saya menginstal plugin pihak ketiga lainnya? Tunggu sebentar. Saya ingin mereka membuat sendiri. Ada apa ini? Widget akordeon. Gunakan widget akordeon. Saya klik itu aja deh, seperti ya. Menurut saya, ini aneh sekali. Mereka benar-benar menyarankan untuk menginstal plugin pihak ketiga, menginstal plugin kompetitor mereka untuk ini. Oke. Gunakan widget akordeon. Cari display. Sekarang katanya ini membuat gambar sesuai dengan HTML. Apa yang terjadi di sini? Baiklah, biarin saja ini hancur. Baiklah, biarkan saja ini berlalu. Ya ampun. Gimana perkembangan optimasi gambarnya? Teman-teman, baiklah, angkanya masih 0. Ya udahlah, terserah. Baiklah, jadi jelas sekali Anda tahu pengalaman ini benar-benar seperti, lihat ini pengalaman rata-rata pengguna layanan ini. Sangat buruk dan parah sekali. Saya tak akan mau bayar untuk ini. Saya jujur ke penonton karena tak mau duduk di sini dan bilang, Elementor, luncurkan layanan baru teman-teman. Ini hebat. Menurut saya, tindakan Elementor ini tidak meningkatkan layanan, justru memperburuk keadaan. Saya udah menambahkan akordeon interaktif ke beranda Anda. Saya bingung dengan apa yang terjadi di sini. Izinkan saya jelaskan. Saya sudah mengirim email ke Elementor karena awalnya ini terlihat luar biasa. Mungkin Elementor akan memperkenalkannya di masa mendatang. Saya nggak tahu. Tapi saya mengirim email dan bilang, hey, saya tak temukan pembuat widget custom AI. Di mana nih tuh? Dan inilah yang terjadi. Ini balasan mereka, oke? Jadi saat ini Elementor Pro tidak menyertakan pembuat widget custom AI yang bisa membuat widget yang benar-benar baru. AI yang mungkin Anda lihat di video tersebut bekerja di dalam widget Elementor yang udah ada. Oke? Jadi yang mereka katakan di sini adalah mereka berbohong. Pada dasarnya, mereka cuma bilang kalau mereka berbohong, alih-alih ngebuat yang baru dari nol. Tapi tunggu sebentar. Video di sini dengan jelas mengatakan mereka membuat widget baru dari nol. Maksud saya, itu benar-benar disebut pembuat widget custom, kan? Mari kita lihat di sini. Mari kita kembali ke sini. Widget custom dengan AI. Maksud saya, widget custom sama dengan widget baru. Jadi pada dasarnya di sini mereka mengatakan bahwa itu tidak bisa membuat widget custom baru. Itu tuh nggak bisa nambahin baris baru ke panel widget Elementor. Lihat mereka bilang belum, mungkin mereka sedang merencanakan ini. Mungkin Elementor terlalu terburu-buru kan? Mungkin mereka hanya ingin menunjukkan fitur yang sedang dikerjakan, tapi belum siap.
Itu sangat mungkin. Tapi menurut saya, menampilkan video widget custom AI yang seolah-olah bisa membuat widget baru itu adalah kebohongan besar. Baiklah, ini sama sekali tidak benar. Jadi ini sekali lagi adalah kebohongan besar. Sekali lagi saya katakan, ini kebohongan besar. Itulah sebabnya banyak pelanggan sinis pada Elementor karena mereka sering berbuat curang. Saya tidak bisa membelanya. Saya tidak bisa membela mereka. Sebagai mitra afiliasi, tindakan mereka menempatkan saya dalam posisi sulit. Mereka berbohong kepada audiens, dan jujur aja, sangat sulit untuk tetap mendukung Elementor. Ini bukan lagi untuk pemula, karena alat AI ini didorong ke pengembang, ini pun bukan yang mereka mau. Saya tidak tahu apa maksud mereka, karena pengembang agensi AI manapun tidak akan menggunakan Anji atau sistem kredit lainnya ini. Jadi beritahu saya pendapat Anda tentang Elementor dan paket One di kolom komentar di bawah. Saya udah memberikan posisi yang sangat jelas kepada Anda. Saya nggak suka paket-paket ini. Saya tidak suka produknya, payah. Nggak ada pengguna yang mau menunggu 30-40 menit hanya untuk proses optimasi gambar. Padahal bisa dilakuin sendiri atau pakai plugin yang jauh lebih baik. Saya tidak bermaksud keras pada Elementor, tapi harus jujur. Semoga ulasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Jaga diri kalian.